Thailand resmi berikan status Raja ASEAN ke Indonesia. Korea Selatan mulai rindu dilatih STY. Laga emosional STY hadapi mantan anak asuhnya. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Thailand resmi berikan status Raja ASEAN ke Indonesia. Sebagaimana diketahui, Timnas Thailand dijuluki sebagai Raja Sepak Bola ASEAN atau Asia Tenggara. Pasalnya, Thailand adalah negara tersukses di cabang olahraga sepak bola SEA Games dan Piala AFF. Sepanjang sejarahnya, Thailand sudah berhasil merebut 16 medali emas di cabur sepak bola SEA Games. Mereka unggul jauh dari pesaing terdekatnya Timnas Malaysia yang baru meraih 6 medali emas. Sementara di Piala AFF, Thailand menjadi juara sebanyak 7 kali. Jumlah tersebut lebih banyak dari negara manapun di Asia Tenggara. Selain itu, Thailand juga saat ini mempunyai ranking FIFA tertinggi di antara negara ASEAN lainnya. Mereka duduk di peringkat ke-101 atau di tingkat lebih baik dari Vietnam yang di posisi 115. Namun, tim berjuluk Gajah Perang itu mulai mengendur dalam beberapa turnamen terakhir di tingkat Asia dan dunia. Dimulai dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Thailand berhasil menembus putaran kedua pada akhir tahun lalu. Di fase ini, Thailand tergabung di grup C bersama Korea Selatan, China, dan Singapura. Namun, setelah melewati 4 pertandingan, Thailand kini terancam gagal lolos ke putaran berikutnya. Pasalnya, Thailand berada di posisi ketiga setelah hanya mengumpulkan 4 poin saja. Mereka terpaut 3 poin dari China dan 6 poin dari Korea Selatan. Perlu diketahui bahwa hanya 2 tim teratas tiap grup yang lolos ke putaran ketiga. Adapun satu-satunya negara ASEAN yang saat ini menempati posisi 2 tim teratas di grupnya adalah Timnas Indonesia. Berada di grup F, Indonesia duduk di peringkat kedua dengan koleksi 7 poin. Sementara di Piala Asia 2023 yang digelar awal tahun ini, Thailand juga hanya sampai di babak 16 besar. Prestasi itu sama dengan Indonesia yang untuk kali pertama dalam sejarah mencapai fase tersebut. Teraktual, Timnas Thailand U23 gagal total saat tampil di Piala Asia U23 2024. Anak asuh Isara Sritaro tak lolos ke fase knockout usai takluk 0-1 dari Tajikistan. Kekalahan ini membuat Thailand menempati posisi juru kunci grup B dengan koleksi 3 poin dari 3 laga yang telah dijalani. Laju Thailand sangat kontras dengan Timnas Indonesia U23, di mana mereka berhasil melaju ke babak perempat final turnamen kelompok umur ini. Padahal Indonesia bersatu sebagai tim debutan dalam Piala Asia U23 edisi ke-6 ini. Melihat prestasi yang cukup jomplang antara Thailand dan Indonesia dalam beberapa turnamen terakhir, mungkin sudah waktunya bagi negeri Gajah Putih untuk melepaskan statusnya sebagai Raja ASEAN. Untuk saat ini, Merah Putih lebih layak untuk disebut sebagai Raja Asia Tenggara ketimbang Thailand. Korea Selatan mulai rindu dilatih STY. Kontrak Sintayong bersama Timnas Indonesia akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Sesuai kesepakatan, Sintayong seharusnya mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027, mengingat telah mencapai 2 target yang dibebankan PSSI, yakni mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan juga perempat final Piala Asia U23 2024. Namun dalam konferensi pers usai pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Yordania U23, Sintayong membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia mengatakan bahwa dirinya dan PSSI harus mempertimbangkan dengan matang soal perpanjangan kontrak ini. Kami telah memikirkannya dan ini adalah hal yang harus saya dan PSSI pertimbangkan dengan matang, kata Sintayong dalam konferensi pers pasca laga Senin 22 April lalu. Kondisi ini lantas membuat masyarakat Korea Selatan di media sosial angkat bicara. Mereka kompak berharap Federasi Sepak Bola Korea Selatan menggait Sintayong dari Indonesia. Apalagi diketahui bahwa Timnas Korea Selatan senior saat ini tidak memiliki pelatih. Setelah memecat Jurgen Klinsmann kelar Piala Asia 2023, jabatan pelatih Timnas Korea Selatan senior masih lowong.
Bahkan di FIFA Matchday Maret lalu pun, posisi pelatih ditempati juru taktik timnas Korea Selatan U23 Hwang Sun-hong. Jadi, apakah KFA untuk kedua kalinya menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Korea Selatan senior? Kontrak Shin Tae-yong akan habis pada Juni. Apa yang dilakukan KFA? Kenapa tidak berpikir untuk membawanya kembali? Tanya netizen di salah satu channel YouTube di Korea Selatan. Hal senada juga diungkapkan oleh media Korea Selatan Donga. Media Korea Selatan ini berharap KFA segera mengontrak Shin Tae-yong yang mencetak banyak keajaiban bersama timnas Indonesia. Kami menilai Shin Tae-yong memiliki kemampuan untuk menangani timnas Korea Selatan lagi. Jika Shin Tae-yong dapat ditunjuk sebagai pelatih kami, sepak bola Korea Selatan berpotensi mencapai level baru di persepak bolaan Asia. Tulis Donga dalam artikel yang mereka buat. Lantas, apakah Shin Tae-yong tertarik untuk kembali melatih timnas negara asalnya tersebut? Laga emosional STY hadapi mantan anak asuhnya. Timnas Indonesia U23 dijadwalkan melawan Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada Jumat 26 April mendatang. Pertandingan ini menjadi laga penting baik bagi skuad Garuda maupun Korea Selatan. Pasalnya, kedua tim sama-sama menargetkan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Apabila ingin target ini terwujud, setidaknya mereka harus lolos ke babak semifinal karena peluangnya akan lebih besar. Sementara itu, pertandingan ini menjadi momen reuni STY dengan timnas Korea Selatan. Sepanjang karir kepelatihannya, STY baru 2 kali menangani tim nasional, yaitu Korea Selatan dan timnas Indonesia. STY tercatat pernah menjadi pelatih Korea Selatan pada 2014 dan 2017-2018. Lalu Korea Selatan U23 pada 2015-2016 dan Korea Selatan U20 pada 2016-2017. Kemudian STY menjadi pelatih timnas Indonesia sejak 2020 hingga saat ini. Pertandingan Indonesia versus Korea Selatan U23 pada perempat final Piala Asia U23 pun menjadi sangat emosional bagi Shin Tae-yong. Pasalnya ini bakal menjadi laga pertama bagi STY menghadapi negaranya sendiri. Sebagai profesional, Shin Tae-yong jelas akan berusaha keras untuk membawa timnas Indonesia U23 mengalahkan Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Kemenangan itu akan membawa Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 sekaligus memperlebar peluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sebaliknya, kekalahan dari Indonesia di perempat final Piala Asia U23 akan membuat Korea Selatan U23 tersingkir dari Piala Asia U23 dan untuk kali pertama gagal lolos ke Olimpiade. Sejak Olimpiade 1992 menggunakan sistem pemain U23, Korea Selatan tidak pernah absen lolos ke Olimpiade hingga 2020. Salah satunya adalah Shin Tae-yong yang pernah membawa Korea Selatan U23 lolos ke Olimpiade 2016 usai finish sebagai runner-up Piala Asia U23 2016.